Dimulai pada bulan Oktober 2020, keberadaan food estate di Kabupaten Humbanga Sundutan yang dikerjakan di atas lahan seluas 30.000 hektar terus dikembangkan. Konsep pengembangan pangan secara terintegrasi melalui pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan, sehingga menambah kebutuhan dalam negeri dan memenuhi pasar ekspor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara eksklusif membeberkan kepada tim Del FM terkait perkembangan food estate saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Danau Toba pada 12-15 Februari lalu. Saya Luhut Binsar Panjaitan. Kemarin saya baru meninjau polung di Humbanga Sundutan. Itu ada dua yang saya lihat. Ada pertama food estate, ya. Yang kedua persiapan untuk herbal research center. Mengenai food estate ini kita siapkan di 5 kabupaten. Kira-kira luas tanahnya seluruhnya 25.000 hektar. Ini yang tahap pertama 215 hektar sudah jalan, maka masuk tahap kedua 1.000 hektar dan kemudian di tahap ketiga nanti tambah 2.000 hektar lagi. Nah, itu tanahnya dibagikan kepada masyarakat. Jadi program perhutanan sosial di mana satu keluarga bisa mendapat 1 atau 2 hektar sesuai aturan oleh Pemda. Nah, itu tapi tanah itu tidak boleh dijual belikan. Hanya boleh diberikan kepada anak cucu dan hanya untuk pertanian. Nah, dari hasil yang sudah kita lihat, pertanian ini kalau dilakukan dengan baik, misalnya nanam bawang putih, kentang, bawang merah, itu rata-rata bisa menghasilkan 15 juta atau mungkin sampai 20 juta per bulan. Nah, ini yang menjadi satu harapan untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Presiden atau pemerintah menyiapkan semua infrastrukturnya itu sehingga nanti petani bisa jalan. Senada dengan Menko Luhut, Bupati Humbanga Sundutan Dosmar Banjarnahor menambahkan bahwa sejak kedatangan Presiden Jokowi di bulan Oktober 2020 lalu, petani sudah bisa panen, meskipun ia juga mengakui akan ada evaluasi hingga hasil panen bisa maksimal. Oke, memang Pak Presiden pertenangan tanggal 27 Oktober ada kemarin di Denfam panen 15 hektar. Baru bawang lah, kalau nggak salah sekitar 5 hektar bawang merah panen 5 hektar. Data kita dengar sih berhasil yang 5 hektar nih. Kentang belum panen, yang bawang putih kurang berhasil. Ada 200 hektar, dari kita peroleh memang dari 200 hektar itu ada yang kurang berhasil sekitar 30% bawang merahnya. Sudah dari 200 hektar ini itu dibagi 3. Bawang merah 100 hektar, kentang 50 hektar, bawang putih 50 hektar. Kebetulan baru bawang merah yang sudah mau panen, tapi kami memastikan ada gagal panen itu sekitar 30%. Ada faktornya. Pertama memang faktor etos kerja, karena nggak biasa petani kita bertanam seperti itu. Yang kedua, waktu itu curah hujan sangat tidak wajar. Yang ketiga itu lahan bukan baru. Ketiga faktor ini mungkin menjadi bahan evaluasi kita untuk pertanaman berikutnya. Jadi sekali lagi yang 5 hektar itu menurut Denfam sih sebenarnya cukup bagus lah. Kalau masalah itu di atas 30 ton lah itu hasil per hektarnya. Tapi memang ketika bukan baru memang pupuknya harus cukup. Metodenya harus benar. Kebetulan di lahan 200 hektar ini metodenya itu tidak seperti yang di Denfam. Berbeda perlakuannya. Kebetulan yang 15 hektar itu Denfam itu murni dikelola oleh Balitbang Pertanian. Tapi yang 200 hektar itu petani, jadi memang agak berbeda perlakuannya. Oleh karena itu sudah bisa kita pelajari, memang membutuhkan perhatian serius lah. Bahwa setelah selesai panen ini, itu akan dibina oleh off-taker mereka. Jadi nggak ada lagi anggaran pemerintah ke sana. Nanti mau off-taker lah membina mereka. Off-taker itu kan mereka punya orang tertentu. Mereka punya ahlinya, bukan penyuluhnya, ada modal mereka lah.
Jadi sekali lagi ini untuk pertama berikutnya akan melibatkan off-taker untuk membina mereka. Tentu hasilnya akan semakin lebih bagus. Sebenarnya kurang tadi ya, perlu kami jelaskan. Di 200 hektar itu sebenarnya dari proses pengolahan lahan dibantu, mulsa dibantu, pupuk dibantu. Iya, tadi semua dibantu. Udah, benih dibantu. Tenaga harian pun dibantu. Udah, hampir semua dibantu. Memang sekali lagi kita pakai karena ini lahan bukan baru dan harus kerja nggak biasa seperti ini. Inilah akan menjadi evaluasi ke tahap berikutnya ini. Sekali lagi ini kegagalan ini ataupun kurang berhasil ini menjadi poin penting untuk kita pedomani untuk next step-nya. Itu nanti kita kasih tahu kepada off-taker ini kondisinya. Pasti mereka akan mengatur ritmenya jangan seperti yang sudah. Ya kalau ini lahan pribadi, tapi ada bantuan dari pemerintah untuk dikelola nanam bawang, dimasukkan dengan food estate. Jadi, ini dikelolanya lahan ini, kami masyarakat merasa senang untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang ada di sini. Adapun kami tanam bawang merah, itu semuanya dibantu dengan pemerintah, mulai dari pembejakan tanah sampai pupuk, sampai kepentingan untuk mengelola tanah ini, alat sampai semprotnya, racun-racunnya dari pemerintah. Bahkan tenaga kita untuk mengerjakan ini dibayar dengan pemerintah yang dipatok HK 80.000 per hari. Dulu ya. Tapi kalau perawatan kayak gini memang swadaya kita. Layaknya pepatah, tak ada gading yang tak retak. Menko Luhut mengutarakan target besar ini memang tidak mudah dicapai. Namun, ia mengimbau masyarakat tetap kompak agar mimpi besar ini bisa dicapai dengan hasil yang baik. Nah, kita berharap tahun ini itu akan bisa 3.000 hektar terselesaikan. Mudah-mudahan bisa lebih. Kita mau ngejar ke 5.000 hektar. Tapi tidak mudah. Nah, hanya saya himbau seluruh masyarakat yang ada di sana supaya bekerja dengan baik. Jadi kompak, jangan menimbulkan masalah karena tanah itu sesuai pembagian yang dilakukan oleh Pemda. Jadi akan kebagian masyarakat yang sekitarnya. Yang kedua, saya pergi meninjau untuk Herbal Center, Research Center. Herbal Research Center ini nanti akan melahirkan dua hal. Satu, dia akan melahirkan bibit-bibit pertanian yang bagus. Rekayasa industri berbasiskan big data. Jadi dengan begitu nanti akan ada pabrik-pabrik obat yang organik yang bisa dilahirkan dari sana. Serta juga akan melahirkan banyak bibit-bibit pertanian yang bagus yang akan nanti juga bisa share ke sekelilingnya maupun keluar daerah ini. Misalnya membuat kopi lebih bagus, mangga lebih bagus, bawang putih lebih bagus, kentang lebih bagus, dan seterusnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada forum ini di luar sana ada banyak isu-isu perlu kami teruskan. Yang pertama bahwa lahan food estate dan taman herbal dulunya ini adalah lahan konsesi yang dikelola oleh ada dua perusahaan besar. Oleh karena itu ketika Pak Jokowi datang ke Hunbangasundutan 2019, beliau melihat hasil pertanaman seperti bawang merah, kentang, dan bawang putih. Mereka lihat hasilnya bagus. Di masa pandemi COVID kemarin, ketika terjadi
staf yang perpangan dari luar, ada ide inisiasi dari Pak Luhut. Waktu saya ditelepon, singkat cerita saya jelasin secara singkat Humbang Hasundutan. Dijelaskan Pak Presiden, itu awal idenya. Singkat cerita berproses adalah terakhir Pak Presiden datang ke Humbang Hasundutan tanggal 27 Oktober 2020 melakukan pertanaman bawang merah, kentang dan bawang putih di Desa Sidaria. Waktu itu ada luasan 15 hektar yang dikelola namanya Denfak. Lokasi itu 215 hektar. 200 hektar dikelola oleh petani dengan anggaran dari Kementan. Dalam prosesnya terjadi pertanaman. Itulah bukan baru sama sekali. Dan perlu kami sampaikan bahwa sertifikat tanah itu murni atas nama petani sekitar. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya ini adalah program dari perhutanan sosial yang beliau programkan memberi sertifikat kepada petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, khusus Humbang Hasundutan. Dalam proses pertanian ini nih, kita libatkan off-taker. Off-taker ini adalah dari hulu ke hilir, dia urus. Tapi dia tidak memiliki tanah, dia hanya membina petani. Contoh dia mencari nanti penyuluh pertanian, permodalannya, pasca panennya, dan menampung hasil panen. Itulah menjadi kerinduan Pak Presiden. Kalau kita dengarkan beliau setiap bicara, jangan sampai petani dirugikan. Selama ini kan banyak petani panen tapi tidak tahu dijual kemana. Tapi khusus di lokasi food estate, Pak Presiden dan Pak Luhut dan Menteri Pertanian menyampaikan ketika petani panen mesti ada yang menampung hasil panen. Di harga jual dipastikan menguntungkan petani. Memang ada dampak negatif sama dampak positif, udah pasti ada. Tapi kalau kami sebagai pemerintah pasti mengharapkan dampak positif lah yang paling dominan. Memang kan ada mungkin nanti gesekan di masyarakat, tanahnya berkurang ataupun yang lain bertambah, tiba-tiba ada sertifikat, tadinya nggak terpikir jadi sertifikat. Tapi sekali lagi dampak yang kami bayangkan adalah sebagai gambaran ini, bahwa Humbang Hasundutan bagian dari sifil vulkan Toba. Menurut para geologi ini meledak sekitar 74.000 tahun yang lalu. Sudah pasti di mana ledakan gunung kesuburan tanah di atas rata-rata. Sudah pasti itu. Yang kedua, kita di ketinggian 1.400 mdpl. Curah hujan ataupun kecukupan air sangat lebih dari cukup. Yang ketiga sebenarnya orang Batak budaya tani sangat tinggi. Jadi dengan ada program Pak Jokowi membangun food estate, saya yakin akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Karena selama ini contoh ini kita fokus bawang putih. Selama ini kan Indonesia mengimpor hampir 90% impor dari China. Saya mulai nanam bawang putih tahun 2018. Emang awalnya dulu orang ragu ada nggak umbinya. Tapi sekarang ini sudah banyak petani yang nanam bawang putih, umbinya ada besar-besar. Dan pernah kita compare itu waktu Pak Gubernur panen di Desa Utasoli, dibandingkan dengan bawang putih Humbang dengan impor, ternyata kita lebih gede. Itu masih pertanian tradisional, belum melibatkan para ahli, belum melibatkan teknologi. Padahal food estate ini sebenarnya, food estate ini akan melibatkan para ahli-ahli pertanian, melibatkan anak-anak putra daerah Humbang Hasundutan pasti yang bergelut dari pertanian yang punya teknologi terkini, dengan tentu ada analisisnya lah para pihak. Jadi sekali lagi saya yakin ekonomi di daerah Humbang Hasundutan akan sangat meningkat secara signifikan ketika food estate ini mulai kita seriuskan. Ya kalau hasil memang waktu rapat-rapat pembagian dengan pemerintah memang belum ada sementara ini ya. Jadi, mungkin tahap pertama ini belum ada dibilang pembagian sama pemerintah hasil, cuma khusus untuk yang punya lahan. Oke. Tak berjalan sendiri, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk pengerjaan program ini.
Nah, program ini kita kerjasama dengan Xinjiang University dari Tiongkok, kita kerjasama dengan Louisiana State University dari Amerika, kita kerjasama juga dengan universitas dari Taiwan, dan kita juga kerjasama dengan ITB, IPB, BPPT, tentu ITDL sebagai tuan rumahnya. Jadi itu kolaborasi besar, sehingga kita berharap dalam 3 tahun ke depan Anda akan melihat bahwa Polung atau Humbang Hasil Hutan itu akan menjadi salah satu center untuk benih-benih pertanian dan juga rekayasa hortikultura dan herbal tadi. Terkait taman herbal ataupun taman sains dan teknologi herbal yang ada di Desa Ainauli, Kecamatan Polung, dengan luasan sekitar lebih kurang 500 hektar. Ini sebenarnya bagian dari KHDTK, kawasan hutan dengan tujuan khusus. Perlu kami jelaskan bahwa lahan ini tetap milik LHK, tapi dikelola oleh para universitas terkemuka. Salah satunya ITDL. Kemarin waktu Pak Luhut menuju lokasi hari Kamis kemarin, disampaikan bekerjasama dengan IPB, dengan ITB, USU, perusahaan universitas dari China, dari Taiwan. Jadi ini murni memang untuk penelitian atau riset center berkelas dunia. Yang kedua, sekali lagi, lahan itu itu tidak lahan perorangan, tapi itu tetap milik negara. Jadi biar tidak ada racun, jangan-jangan nanti dikasih ke Pak Luhut lahan. Banyak orang bilang gitu, kami sampaikan Pak Luhut sebenarnya bagi dia itu kan enggak gitu lagi kelas dia. Dia itu bisa dibilang udah selesai dengan dirinya. Tapi dia punya kecintaan yang sangat luar biasa bagi tanah Batak, melibatkan, karena gini, membangun daerah Batak nggak bisa hanya dengan personal ataupun keinginan, harus melibatkan negara. Jadi jangan terprovokasi berita-berita yang tidak benar. Dan saya minta orang Batak jangan pula membuat kacau yang sedang dibuat bagus. Kalau ada yang tidak benar, datang, tanyakan di mana tidak benarnya. Nanti kita jelaskan. Tapi tidak ada keinginan pemerintah membuat kacau. Justru keinginan pemerintah, rakyat itu supaya sejahtera. Dia punya tanah, punya sertifikat. Sehingga sertifikat itu bisa digunakan oleh anak cucunya.